93,7 Aruni FM, Your Sound, Your Story. Sapa, karena setiap hati butuh disapa. Gak nyangka ya, chat itu kebuka sendiri. Aku bisa jelasin. Itu cuma teman lama aku kok. Sumpah. Kenapa ngobrolnya kayak gitu? Kayak aku tuh gak ada di hidup kamu. Aku tuh lagi capek aja sama hubungan kita. Bukan karena dia. Terus kalau kamu capek, kenapa kamu gak ngomong sih sama aku? Ya karena aku takut kau mikir kalau aku gak sayang lagi sama kamu. Justru itu, kalau kamu gak bilang, semua jadi lebih sakit. 93,7 Aruni FM. Halo Arunian, kembali lagi bersama aku Wigen di program Sapa, Suara dan Perasaan, karena setiap hati butuh disapa. Nah, sebelumnya aku mau nyapa Arunian dulu nih. Jadi, halo Arunian, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau bawain episode berjudul Janji yang Dihianati, atau ya bahasa sehari-harinya kayak perselingkuhan gitu. Nah, di sini aku mau bahasnya tentang topiknya dari sisi hukum sama psikologisnya nih. Nah, sebenarnya ya topiknya tuh cukup sensitif sih. Namun, nah jadi buat kamu yang sekarang lagi sama aku, jadi ya duduk manis, tarik napas, dan karena setelah ini aku akan bahas lebih dalam dan terbuka. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93,7 Aruni FM. Sembilan 93,7 Aruni FM. Halo Arunian, masih bersama aku nih, Wigen, di program Sapa, Suara dan Perasaan, karena setiap hati butuh disapa. Oke Arunian, gimana nih? Udah pada siap belum? Kalau udah, langsung aja gak sih? Jadi kita langsung aja bicarain soal hubungan. Ya pasti ada banyak cerita lah tentang hubungan. Ceritanya juga pasti beda-beda tiap pasangan. Ada yang ceritanya bahagia, ada yang ceritanya penuh perjuangan, sama ada juga ya yang menghadapi situasi yang cukup kompleks seperti perselingkuhan. Tapi yang sering kelupaan ya Runian adalah kalau perselingkuhan tuh gak cuma mempengaruhi emosi seseorang doang. Ada banyak aspek sebenarnya yang ikut terseret. Jadi gimana sih dari sisi hukum memandang tindakan tersebut ketika perselingkuhan tuh terjadi dalam sebuah ikatan yang sah, dalam sebuah pernikahan yang sah gitu. Oke, sekarang aku ingin lebih memberi gambaran lebih jelas aja sih sama Runian, biar bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi secara hukum ketika salah satu pihak melakukan perselingkuhan atau mengkhianati janjinya gitu. Untuk itu, reporter kami udah ngajuin beberapa pertanyaan kepada seorang ahli hukum. Untuk itu, selamat mendengarkan. Selamat malam kakak. Nah, dari sekian banyak kasus perselingkuhan, banyak orang menganggap perselingkuhan tuh hanya masalah pribadi. Tapi dalam hukum, apakah tindakan seperti ini memiliki konsekuensi ya kak? Kalau kita lihat dari kacamata hukum di Indonesia, apalagi setelah seseorang menikah secara sah menurut negara, perselingkuhan itu bisa punya dampak hukum yang nyata baik secara pidana maupun perdata. Pertama, kita bahas dari sisi hukum pidana dulu. Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya pasal 294, ada yang disebut dengan tindak pidana perzinahan. Nah, pasal ini mengatur bahwa kalau ada suami atau istri yang melakukan hubungan dengan orang lain selain pasangan sahnya, itu bisa dipidana. Tapi, gak semua bentuk selingkuh otomatis kena pasal ini ya. Misalnya cuma chatting atau flirting, itu belum bisa dibilang zina. Karena menurut hukum pidana, pasal itu menekankan pada hubungan badan itu sendiri.
Pasal ini secara spesifik mengatur hubungan badan antara orang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Jadi kalau cuma chatting mesra, jalan berdua, atau saling kirim pesan cinta, secara hukum pidana itu belum termasuk zina yang bisa dipidana. Tapi yang perlu kita garis bawahi, kasus seperti ini nggak bisa langsung ditangani polisi begitu aja. Harus ada pengaduan dari pasangan sahnya, entah suami atau istri yang dirugikan. Jadi ini termasuk delik aduan. Artinya aparat hukum nggak bisa bergerak kalau pihak yang dirugikan nggak melapor. Kalau si pasangan ini memilih untuk memaafkan, ya udah kasusnya berhenti di situ aja. Kalau perkara ini masuk ke pengadilan, biasanya bukti-bukti menjadi hal yang krusial. Misalnya bukti komunikasi, rekaman, foto, atau kesaksian pihak ketiga yang bisa menunjukkan adanya hubungan di luar pernikahan. Pengadilan akan menilai apakah tindakan itu cukup membuktikan adanya pelanggaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan atau tidak. Dan efeknya nggak berhenti di situ aja. Perselingkuhan juga bisa berpengaruh terhadap hak asuh anak dan pembagian harta bersama atau gonogini. Misalnya dalam kasus perceraian, hakim bisa mempertimbangkan pelaku moral dari masing-masing pihak. Kalau sudah salah satu pihak terbukti berselingkuh, bisa jadi hakim memutuskan bahwa pihak tersebut tidak pantas mendapatkan hak asuh, terutama kalau dianggap dapat memberi pengaruh buruk terhadap anak. Sementara itu harta bersama, meskipun hukum tidak secara eksplisit menyebut bahwa pihak yang bersalah otomatis kehilangan haknya, tapi dalam praktiknya hal itu bisa jadi pertimbangan moral hakim dalam menentukan pembagian yang adil. Sekarang kita lihat dari sisi sosial dan moralnya. Perselingkuhan itu bukan cuma melukai pasangan, tapi juga bisa berdampak ke banyak aspek seperti hubungan antara keluarga, reputasi sosial, bahkan bisa menimbulkan trauma mendalam bagi anak-anak. Makanya dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai keluarga, negara ikut mengatur supaya perkawinan tetap punya kehormatan dan perlindungan hukum. Jadi bisa dibilang bahwa perselingkuhan bukan lagi urusan pribadi ketika sudah melibatkan ikatan hukum perkawinan. Karena sejak dua orang menikah secara sah, hubungan itu sudah menjadi urusan publik, ada tanggung jawab hukum, sosial, dan moral yang melekat di dalamnya. Wow, menarik banget gak sih informasinya? Terima kasih buat narasumber kita yang keren, yang gokil. Nah, Arunian, ternyata perselingkuhan tuh gak bisa dianggap sepele doang ya. Nah, dan ternyata juga nih, perselingkuhan tuh ada pasalnya, ada hukumnya. Jadi buat Arunian yang lagi dengerin nih, minta tolong banget deh, tolong banget jagain pasangan kalian sebaik mungkin gitu. Jangan disakitin apalagi diselingkuhin. Oke, itu tadi dari sisi hukumnya. Selanjutnya kita bakal cari tahu dari sisi psikologisnya. Tapi sebelum itu, jangan kemana-mana Arnian, tetap di Sapa, Suara dan Perasaan, karena setiap hati butuh disapa. 93,7 Aruni FM. Halo Arunian, masih bersama aku Wigen di program Sapa, Suara dan Perasaan, karena setiap hati butuh disapa. Kalau tadi kita udah dapat ilmu mengenai perselingkuhan di mata hukum nih, sekarang kita masuk ke hal yang mungkin paling sering dirasain langsung oleh seseorang yang ngalaminya, yaitu dampak psikologisnya. Ya, nggak bisa dipungkiri lagi ya, Arunian. Ketika seseorang mengetahui bahwa pasangannya berselingkuh, yang muncul bukan cuma rasa sedih doang nih. Ya, pasti ada rasa nggak percaya, bingung, marah, atau bahkan pertanyaan ke diri sendiri. Kayak, kok bisa ya? Apa sih yang kurang dari aku gitu? Oke, untuk itu reporter kami udah berdiskusi langsung dengan seorang ahli psikolog. Untuk itu mari kita dengarkan bersama. Dampak psikologis apa sih Kak yang paling umum ketika seseorang mengetahui pasangannya berselingkuh? Kalau seseorang mengetahui pasangannya berselingkuh, biasanya dampak psikologis yang memang paling sering muncul itu rasa marah ya, ragu, tidak hanya kepada pasangan namun kepada diri sendiri, dan itu yang memicu rendahnya perasaan kepercayaan diri ya, atau harga diri. Kemudian tentunya merasakan kekecewaan yang cukup dalam. Masih mampukah hubungan ini dipertahankan? Dan jika iya, apa saja syarat yang harus dipenuhi?
Kalau ditanya apakah hubungan masih bisa dipertahankan atau tidak, ya sebetulnya balik lagi tergantung kepada pengalaman individu tersebut. Karena kita nggak bisa menyamaratakan pengalaman perselingkuhan setiap individu, gitu ya. Namun ketika ada individu yang memilih untuk tetap bertahan gitu ya di kondisinya, sebetulnya bisa, tapi tentunya nggak mudah ya. Jadi ini saya kutip ya berdasarkan penelitian dari Marvine dan Sahrani tahun 2024. Jadi mereka meneliti tentang konsep trust repair atau pemulihan kepercayaan, pemulihan hubungan gitu ya. Dan itu sangat bergantung pada kesediaan kedua pihak untuk benar-benar memperbaiki kepercayaan yang telah rusak gitu. Nah, jadi dalam proses ini ada tahapan-tahapan penting yang harus dilalui. Yang pertama, pihak yang berselingkuh ini harus mengakui kesalahannya secara jujur, gitu ya. Setelah itu, pastinya harus ada tahapan permintaan maaf yang tulus dan diikuti dengan usaha-usaha nyata, gitu ya. Karena permintaan itu kan mungkin bagi beberapa orang gampang gitu ya diomongin. Tetapi kita perlu lihat apakah ada usaha-usaha nyata gitu ya. Jadi kita bisa lihat apakah dia memang jera atau tidak gitu dengan perbuatannya. Dan tahap terakhir itu baru pemaafan, di mana pihak yang diselingkuhi mulai memberi ruang untuk memaafkan dan membangun kembali rasa percaya itu pelan-pelan. Jadi hubungan masih bisa dipertahankan setelah perselingkuhan, tapi butuh waktu, usaha yang besar, dan komitmen bersama. Lalu, apa langkah agar menjaga hubungan ini tetap sehat? Menurut saya, supaya hubungan rumah tangga tetap sehat, ya, yang paling penting itu menjaga komunikasi, kemudian kejujuran, dan emotional intimacy atau keintiman emosional gitu ya. Jadi menjaga kepercayaan itu bukan cuma saat udah dirusak, tapi justru harus dilakukan setiap hari lewat kebiasaan-kebiasaan kecil. Seperti apa? Misalnya kita membiasakan diri untuk terbuka soal perasaan atau kebutuhan satu sama lain ya. Jadi kita nggak memendam itu. Jadi ibaratnya baskom yang terus diisi air, kita biarkan itu luber ya, hingga akhirnya kita meledak kemana-mana, pembicaraan kemana-mana gitu ya. Jadi kita harus terbuka ya kepada kebutuhan masing-masing gitu. Kemudian pasangan juga perlu punya kebiasaan untuk menghargai dan mengapresiasi satu sama lain. Lewat apa biasanya? Pujian-pujian kecil itu sudah sangat amat berharga ya. Dan kalau zaman sekarang itu Gen Z kan belajar yang namanya love language. Kita pergunakan itu kepada pasangan kita gitu ya. Jadi kita harus nge-treat pasangan kita berdasarkan love language yang mereka punya. Agar apa? Agar mereka dapat merasa dicintai gitu ya. Kalaupun ada perbedaan love language gitu, itu sangat amat wajar. Jadi tugasnya harus memang saling memahami dan menerima satu sama lain. Karena yang namanya hubungan itu kan berdasarkan atau dilandaskan dari dua orang yang bekerja sama gitu. Bagaimana mereka bisa membuat hubungan ini terasa efektif gitu, dan pastinya menjalaninya juga harus bareng-bareng seperti itu. Dan yang terakhir itu juga penting, menjaga kualitas waktu bersama ya. Jadi bukan hanya sekedar tinggal rumah, tapi benar-benar hadir secara emosional, menjadi pendengar yang baik gitu ya. Jadi kita bisa bebas cerita apapun kepada pasangan kita gitu. Wih, terima kasih untuk penjelasan yang sangat amat membuka wawasan kami. Arnian, dari semua yang kita bahas hari ini, ada satu yang bisa kita pelajarin bersama. Hubungan tuh nggak pernah lepas dari tantangan. Oke, Arnian, dengan selesainya pembahasan ini, selesai juga perjumpaan kita pada malam hari ini, Arnian. Terima kasih udah nemenin aku. Jangan lupa tetap selalu dengerin Sapa setiap hari pukul 7 malam. Only on 93,7 Aruni FM. Aku Wigan, pamit undur diri. See you Arunian. Sembilan 93,7 Aruni FM, your sound, your story.
Sapa, karena setiap hati butuh disapa.